Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Darul Amal yang mudah-mudahan Allah muliakan, asatid wal ustadzah yang kami hormati, santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan Allah cintai dan sayangi, beserta jamaah Bapak Ibu wali santri dan jamaah Pondok Pesantren Terpadu Darul Amal Masjid Jami Darul Amal yang mudah-mudahan Allah berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul, bertatap muka kembali, bertemu dengan orang tua wali santri dalam acara mudzakarah bulanan yang insyaallah mudzakarah ini akan kita langsungkan atau akan kita rutinkan setiap bulannya. Mudah-mudahan acara mudzakarah ini bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulangi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah ya Islam bisa sampai kepada kita dan membuat kita hidup kita tenang, aman, tentram dan nyaman. Kemudian izinkan saya selaku MC pada acara mudzakarah ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tahlil dan sholawat. Yang ketiga, mudzakarah atau pengajian. Yang keempat, doa tutup. Baik, itulah rangkaian acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan sebelum memulai ke acara selanjutnya, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu doa tahlil dan sholawat yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Hudaya SPDI. Tempat dan waktu kami persilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatul
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahimakumullah, para wali santri yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang Bapak beserta Ibu jemaah sekalian. Sudah lama kita tidak berzikir bersama di tempat ini setelah kita ditinggalkan oleh almarhum Bapak Umay. Mudah-mudahan kita mengawali pertemuan kita kali ini, Allah membersamai kita dan meridhoi kita semua untuk senantiasa kita bersama berzikir. Zikir kita pada kesempatan ini, mari sama-sama kita niatkan untuk angan-angan dan harapan kita semua. Yang pertama, kita kirimkan doa kita untuk para orang tua kita yang telah wafat mendahului kita, wabil khusus guru kita Bapak Dr. Umay M. Ja'far Siddiq, kemudian para pendiri Yayasan Darul Amal, Ayahanda Bapak Haji Nanang Saprudin, Bapak Obar Sobari, Bapak Haji Samsuar, Bapak Haji Maas, Bapak, masih banyak nama-namanya saya lupa, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau semua. Kemudian untuk para donatur, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan mereka dengan pahala berlipat ganda. Yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam barzahnya Allah selimuti dengan rahmat dan maghfirahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian untuk orang-orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, di rumahnya masing-masing punya kakek, punya orang tua, ibu bapak semuanya, kita niatkan doa ini untuk beliau-beliau. Kemudian niatkan doa kita pada kesempatan ini untuk anak-anak kita yang ada di hadapan kita. Kata Allah, innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Tidak ada kapasitas bagi kita untuk memberikan petunjuk, ya. Hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk kepada anak-anak kita. Yang membukakan hati kita itu Allah. Karena itu minta kita pada kesempatan kali ini kepada Allah agar Allah membukakan pintu hidayah kepada anak-anak kita, kepada kita semua, agar mereka belajar di pondok ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan akhirnya akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan harapan kita menjadikan putra putri kita yang soleh dan soleha. Amin. Kemudian yang ketiga, kita niatkan pesantren punya harapan, punya keinginan, punya rencana dalam waktu dekat dikecilin sedikit itunya. Kita akan melanjutkan program pembangunan STKSQ gedung sekolah putri di sana. Karena terkendala hujan, jadi kita belum bisa mulai. Alhamdulillah dana hasil donasi yang beberapa tempo waktu lalu terkumpul sampai saat ini sekitar 400 juta dari anggaran sekitar 800 juta. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah ikut donasi. Mudah-mudahan pada tatanan pelaksanaan nanti akan dimudahkan Allah. Selain itu pembangunan kita juga akan merehab beberapa fasilitas, ya, MCK atau kamar mandi dan beberapa proyek lainnya. Yang lainnya silahkan diniatkan oleh Bapak beserta Ibu, oleh anak-anak sekalian. Kita khidmat, tidak ada yang tidur. Kita sama-sama getarkan pintu aras Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Ala haula'i niyatin sholihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Bana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La
ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya arhamar rahimin irhamna, 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 ya arhamar rahimin irhamna. Doa ibu apa? Tatap
wajah bapak ibu bapak kita, ya, mereka yang sudah memperjuangkan kita sampai hari ini dari sejak dikandung. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali masyaikhina wal ikhwanina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tambahkan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li walahum walil mu'minina wal mu'minat. Ikhlas. Minallah lillah billah ilallah. Minallah fillah lillah billah ilallah. Minallah fillah lillah billah ilallah. Minallah fillah lillah billah ilallah. Innaka hamidum majid wa innahu likulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawakal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjatan khairan min azwajihim wa naqihim min khatayahum kama yunaqqa thawbul abyadu min adanas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya malik ya kudus, ya latif ya qahir, ya wasi ya hafid, ya aliyu ya azim. Nas'aluka ya Allah an tuhya qulubana wa arwahana binuri ma'rifatika wa mahabbatika wa tuhya ajsamana binuri ibadatika wa luzumi ta'atik. An tarzuqana husnal qiyami bihaqqik wa tamla aydiyana min thayyibi rizqik wa tushammilana bi khafiyyi lutfika wa rafatik wa tumallikana zamama anfusina hatta naqudaha ma fihi ridha
wa nailil qurbi minka wa tahhirna min danasil mukhallafati wal ghafalati wa syahwat. Allahumma atina rahmatan min indik wa 'allimna min ladunka ilma wa hab lana hikmatan wa hukma wa afina min sakhatika wa ghadabik wa min anwa'i jami'i balaik wahfazna min syirari khalqika wa syururihim wa min asyururi kulliha wa min anwa'i jami'il baliyati wal mihan wa a'idna min mudillatil fitani ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi auladina wa talamizina wa tilmidatina wa la tadurrahum wa wafikum fi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa min syarri ma fi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Hudaya yang telah memimpin doa tahlil ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hajatkan, niatkan, Allah kabulkan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita cek sound dulu ya, cek semangat dulu. The santri, the success. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. The santri, the success. Allahu Akbar. Oke, santri Darul Amal luar biasa. Oke, perlu diketahui jamaah sekalian bahwa Mudzakarah bulanan ini juga dilangsungkan atau disiarkan di channel YouTube Darul Yapsi Darul Amal dan Facebook media Facebook di info Darul Amal. Jadi Bapak Ibu wali santri atau jamaah yang tidak bisa hadir di Mudzakarah kali ini bisa menyaksikan langsung di live streaming YouTube atau Facebook Darul Amal. Bapak Ibu jamaah yang baru datang, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu atau daftar hadir di belakang atau samping masjid. Baik, jamaah sekalian, menginjak ke acara selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu acara inti Mudzakarah atau pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Dr. Juhdi Rifai MA dengan tema Mengapa Harus Silaturahim.
Dengan tema apa? Mengapa harus silaturahim? Ingin tahu jawabannya? Mau banget atau mau biasa aja? Mau banget. Ya, langsung saja kita dengarkan atau saksikan dengan khidmat yang akan disampaikan oleh guru kita. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Al-ayah ma'naha ay ma'na hadhil ayah Allahu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Al-hadis ma'nahu ay ma'na hadzal hadis Allahu a'lamu bihaqiqatil murad. Tabarrukan bidu'a Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati akhinal karim, pengatur waktu, penata acara, asatiz, ustazat yang nampak hadir dalam kesempatan kali ini, jamaah semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak santri putra dan santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini kita bisa ngumpul, ngariung, bongkok, ngaronyok, patepung lawung, pamprok, jonghok. Ini enggak apa-apa campur ini.
Ibu-ibu kahartos tuh Bu, bapak-bapak kahartos tuh Pak. Kahartosnya alhamdulillah. Insya Allah kita bisa minimal 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi, sekaligus kita melaksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan, maghfirah dari Allah Rabbul Izzati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah melimpah kepada baginda alam wasta, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, para ulama yang tidak perlu disebutkan satu persatu karena demikian banyaknya, yang akhirnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara yang harus kita syukuri adalah kita dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan serta keafiatan. Bukti bahwa kita sekarang sedang dalam keadaan sehat. Kita bisa berangkat dari tempatnya masing-masing, bapak dan ibu wali santri dari rumahnya masing-masing. Ada yang naik motor, naik mobil, mungkin ada yang jalan kaki dari rumahnya. Anak-anak santri dari asrama putra, dari asrama putri berangkat melangkah, mengayunkan 2 tangannya, melangkahkan 2 kakinya menuju kepada masjid ini. Bukti bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa kita sekarang sedang diberikan keafiatan, kesehatan, tenaga kita, kemampuan kita untuk berangkat, untuk bergerak, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Thalabul ilmi. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya, wali santri putra dan wali santri putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudzakarah atau pengajian bulanan insya Allah akan kita lanjutkan. Ini sebetulnya yang kedua kalinya. Yang pertama telah kita laksanakan pada waktu itu, yang mengisinya orang tua kita, pangersa kesepuhan kita Kiai Haji Mehmet Syafi'i. Ada yang ingat nggak? Nah itu saya nggak tahu itu, ya, nggak tahu bulan apa itu, ya. Pokoknya dalam bulan itu gitu ya, kita sudah melaksanakan. Insya Allah kita nanti akan kita lanjutkan. Seperti yang sudah disampaikan tadi sama pengatur waktu, bahwa materi yang akan kita sampaikan, kita bahas dalam pertemuan ini adalah materi populer, ya, yang jamaah semuanya saya kira sudah apa? Sudah tahu, sudah paham, bahkan sudah menguasai. Apa itu? Silaturahim. Kenapa ini penting kita laksanakan, terutama bagi wali santri, ya. Silaturahmi sekaligus bisa mengunjungi anak-anak santri yang ada di pesantren Darul Amal ini. Apalagi anak santri Darul Amal besok akan melaksanakan apa? Akan melaksanakan ujian lisan, kemudian berikutnya akan disusul dengan ujian tulis. Makanya jadikan kesempatan ini untuk terutama anak santri putra dan santri putri, ya, manfaatkan untuk meminta doa kepada orang tuanya.
Manfaatkan bagi orang tua untuk bertemu dengan anaknya, untuk mendoakan kemudahan, kesuksesan anaknya dalam apa? Dalam rangka ujian. Karena di antara doa mustajab, ya, para ulama mencatat ada 15 doa mustajab. Di antaranya apa? Di antaranya adalah doa ibu, doa bapak kepada apanya? Kepada anaknya. Nah itu, makanya jadikan kesempatan, ya, bertemunya sekarang ini, ya, kan doa bisa sukses di dalam belajar. Gimana Bapak dan Ibu sudah mendoakan anaknya? Alhamdulillah. Insya Allah Bapak dan Ibu meskipun dimit untuk mendoakan anak, yakin semua mendoakan anaknya. Betul Pak? Betul ya. Ibu-ibu betul Bu udah mendoakan anaknya? Udah ya. Anak-anak pun, anak-anak santri di pesantren ini, ya, diwajibkan mendoakan orang tuanya setelah sholat 5 waktu berapa kali? 3 kali. Coba doakan bareng-bareng. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Sekali lagi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Nah, itu doa kita, doa anak-anak santri yang biasa dilaksanakan di pesantren ini. Kembali kepada materi kita sekarang. Materinya apa tadi? Nah, silaturahmi, silaturahim. Di masyarakat atau terkadang kita juga menyebutnya itu silaturahim atau silaturahmi. Mana yang tepat? Dua-duanya kalau kita lihat kamus itu memang ada. Artinya mau silaturahim atau silaturahmi itu pada intinya adalah sama. Tetapi ketika kita mengatakan silaturahim, yang kita gunakan itu, yang kita acuan, yang kita jadikan acuan itu adalah aturan dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, apalagi sudah ditegaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, Nabi mengatakan apa? Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun shahihun. Hadza hadisun hasanun shahih. Artinya apa? Hadis ini, ya, sudah disahihkan, ya, sudah hasil seleksi dari para ulama ahli hadis bahwa ini hadisnya hadis sahih. Apa kata Nabi? Tadi yang sudah disebutkan, ma ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahim. Di dalam hadis yang lain dikatakan apa? La yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahim. Dengan demikian kalau kita menggunakan bahasa Arab yang lebih tepat sebetulnya adalah silaturahim. Diucapkan dalam lidah bahasa Indonesia sehingga menjadi silaturahmi. Yang lebih tepat silaturahim. Nah, jadi di antara yang menyebabkan bahasa Arab rusak itu karena apa? Karena lidah kita, lidah bahasa Indonesia kita. Betul nggak? Ya. Kita sering menyebutnya apa? Tawakal. Bahasa apa tawakal? Bahasa Indonesia.
Bahasa Arabnya ada nggak tawakal? Ada, tetapi tawakal itu merupakan fiil amar. Tawakal, bertawakallah Anda. Ya. Yang digunakan seharusnya apa? Tawakul. Mari Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya kita bertawakul. Jarang seperti itu ya. Kita biasa mengatakan tawakal. Ya. Kita juga di masyarakat sering mendengar ada kata apa? Sodakoh jariyah. Betul apa salah? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa bing salatin sodakotin jariyatin. Betul apa salah? Betul. Dalam gramatikal bahasa Arab, sodakoh itu mu'annas, kemudian jariyah itu mu'annas. Jariyah berkedudukan sebagai naat, ketentuan naat dengan man'ut harus sama dalam hal mudzakar, mu'annas, ya, sesuai, sudah matching itu. Sodakoh mu'annas, jariyah mu'annas, sesuai dengan aturan. Tetapi kita biasa menyebutnya diubah menjadi kalimat yang lain menjadi apa? Amal jariyah. Benar apa salah? Salah dalam bahasa Arab. Kenapa salah? Amal itu muzakkar, jariyah itu muannas. Seharusnya apa? Kalau tin jariyatin, sodakoh jariyah. Kalau amal bukan jariyah, amalin jarin. Begitu bahasa Arab yang tepatnya. Nah, hanya saja kita sudah terbiasa. Ya, gak apa-apa. Yang penting kita sadar, tahu mana yang harus benarnya. Demikian pun sekarang silaturahim apa silaturahmi? Benar, dua-duanya benar, tetapi yang lebih tepat sesuai dengan tuntunan kaidah bahasa Arab ditegaskan oleh Nabi di dalam hadisnya adalah silaturahim. Ya, di dalam hadisnya fal yasil rohimah, bukan fal yasir rohmah. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, dengan lantaran kita mengaji, kita mengetahui mana yang lebih tepat. Inilah manfaat dari apa? Dari mudzakarah, dari pengajian. Nah, jadi kita tahu mana yang kurang tepat. Anak-anak bisa lihat di situ di surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 22. Ya, anak-anak bisa dibaca Al-Qur'annya. Di situ apa? Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, perhatikan di dalam Al-Quran dikatakan ini disebutnya kalau dalam kajian balaghah dengan apa? Istifham inka, istifham pertanyaan tapi isinya adalah meniadakan. Sama enggak sih orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dengan orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran? Jawabannya apa? Beda dong. Ya, di dalam surat apa? Dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mempunyai pengetahuan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak? Beda dong. Nah, begitu. Ya. Beda enggak? Beda. Ya, itu namanya apa? Istifham inkari. Ya. Jadi ayat ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 ini dikatakan perbedaan antara orang yang meyakini kebenaran Al-Quran dengan orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Yang meyakini kebenaran Al-Quran
itulah orang yang mempunyai pikiran yang bersih, yang jernih seperti kita. Alhamdulillah. Ya, anak-anak semuanya, santri putra dan santri putri, ini termasuk ulul albab. Bapak dan ibu wali santri termasuk ulul albab. Alhamdulillah kita termasuk orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Betul nggak Bu? Betul. Bapak-bapak betul? Betul. Nah, di dalam ayat berikutnya disebutkan ciri-ciri orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, ada berapa? Ada 8. Ya, jadi ada 8 di sini disebutkan. Yang pertama bisa dilihat di ayatnya, alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Ciri dari orang yang meyakini kebenaran Al-Quran adalah dia menepati apa? Menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kapan manusia ini berjanji? Nah, ini yang sering terlupakan oleh kita semuanya. Coba bapak-bapak di sini, cung yang merasa sudah melakukan perjanjian dengan Allah, cung, ada enggak? Lupa, betul enggak Pak? Betul. Ibu-ibu, ada yang ingat gak bahwa ibu-ibu pernah berjanji kepada Allah? Ingat gak Bu? Lupa. Ya. Meskipun ibu-ibu tidak menjawab atau bapak-bapak tidak menjawab, ya kebanyakan kita ini lupa. Kenapa lupa? Karena yang berjanji pada saat itu adalah arwah, ruh kita. Itulah yang ditegaskan oleh apa? Oleh Al-Quran. Karena manusia ini lupa, maka perlu apa? Perlu diingatkan. Apa yang mengingatkan? Al-Quran. Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, ya, wa inna lahu lahafizun, dan kata Allah kami pula yang memelihara Al-Quran itu. Coba kalau kita tidak mengaji, kita nggak tahu, nggak nyadar emang kapan kita telah berjanji itu, padahal sudah kita berjanji di alam arwah. Buktinya di dalam Al-Quran ditegaskan. Surat apa anak-anak? Al-A'raf ayat 172 173. Semua ruh yang pertama, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti wafat di dunia ini, semuanya dikumpulkan, tidak ada yang dikecualikan. Pada saat itu Allah meminta persaksian manusia itu, wa asyhadahum ala anfusihim, terus alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah di dalam Al-Quran Al-A'raf 172 173, dinyatakan, bukankah kami ini adalah Tuhanmu? Apa jawaban kita semuanya? Bala syahidna. Bahasa Sundanya apa? Kantenan Gusti, abdi nyaksikan bahwa Gusti itu adalah pangeran abdi. Nah, semuanya bersaksi. Fakta di lapangan ketika manusia di alam dunia terbagi dua. Ada yang yufuna bi ahdillah, yang kedua ada yang kuduna. Ya.
Yang pertama, ada yang menepati janji, ada yang jalir janji, ingkar janji. Yang menepati janji siapa? Santri Darul Amal, santri putra, santri putri, wali santrinya, semuanya alhamdulillah semuanya menepati janji. Jadi, nah ketika di alam arwah itu ada dua perjanjian. Yang pertama apa? Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mengurus kita, ya. Kemudian yang kedua apa? Kita berjanji bahwa kita akan mengemban amanah, ya. Apa amanah itu? Agama Islam ini yang isinya ada perintah dan larangan. Ada sholatnya, ada zakatnya, puasanya, itu adalah perintah, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Inna aradnal amanata alan samawati wal ardi wal jibali, terus fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Ketika di alam arwah Allah menawarkan amanah kepada siapa? Dipanggil apa? Langit dipanggil, sini langit, ya, langit dipanggil. Bumi dipanggil, gunung-gunung dipanggil, kemudian ditawarkan, mau nggak mengemban amanah? Ada yang mau? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak punya potensi untuk menerima amanah ini. Kemudian tiba-tiba manusia wahamalahal insan, tiba-tiba manusia menyanggupi untuk menerima amanah. Kenapa manusia menerima amanah? Karena manusia punya potensi untuk menerima amanah. Apa? Akal pikiran kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, anak-anak santri semuanya, ciri orang yang menepati janji atau ciri orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Artinya ketika di alam arwah dia mengatakan alastu birabbikum, kata kita syahidna, orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, dia akan menepati janji ketika di alam arwahnya. Syahidna, di alam dunianya dia mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi persaksian di alam dunia ini adalah mengulang kembali persaksian kita di mana? Di alam arwah. Ketika di alam arwah kita mengatakan apa? Syahidna. Di alam dunia kita mengatakan asyhadu. Bedanya apa persaksian di alam arwah dengan di alam dunia? Perbedaannya apa? Kalau persaksian di alam arwah dilakukan secara bareng-bareng, persaksian di alam dunia dilakukan infirodan atau munfarid, sendiri-sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita kepada Allah. Makanya kita mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ketika berjanji beriman kepada Allah, pada saat itu manusia juga berjanji untuk mengemban amanah. Amanah itu apa? Agama Islam, ajaran agama Islam ini, ya. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi, oleh Rasul. Berarti orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, dia akan taat kepada Rasul. Bukan hanya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dua ciri orang yang apa? Menerima kebenaran Al-Quran.
Kemudian yang ketiga, ciri dari orang yang menerima kebenaran Al-Quran adalah silaturahim. Orang yang melakukan silaturahim bukti bahwa dia itu meyakini kebenaran Al-Quran, apalagi terhadap kerabat kita, kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada kakak kita, adik kita, bibi kita, paman kita, ya, kakek kita, ya. Jadi dengan silaturahim ini akan betul-betul dirasakan bahwa kita ini adalah keluarga. Coba, ternyata Bapak dan Ibu, saya dengan anak santri ini masih berkeluarga, saudara. Ya, nenek atau nini dari anak-anak santri ini semuanya nenek-nenek. Ya, nenek saya juga nenek-nenek, berarti sama. Ya, sama apa? Sama nini-nini kita ya. Nini-nini, aki-aki sama. Ya, masih saudara kita ini ya. Nah, kemudian yang keempat, ciri dari orang yang meyakini kebenaran Al-Quran itu apa? Nih, bisa dilihat di dalam Al-Qurannya. Lihat. Tadi apa yang ketiga? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu sholah. Berikutnya wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka juga takut akan perhitungan yang jelek. Perhatikan, uniknya di dalam Al-Quran sama-sama terjemahnya takut, tetapi maknanya berbeda. Kita harus takut kepada Allah, kita harus takut kepada apa? Pada hisab yang buruk ya. Coba anak-anak kalian takut gak kalau ada ular kobra? Takut gak? Takut. Apa bedanya takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada ular? Takut kita kepada Allah, semakin takut maka kita harus mendekat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan dari larangan-larangannya. Itulah takut kita kepada Allah. Tetapi ketika kita takut kepada apa? Ular, ya, takut apa lagi? Sekarang gunung meletus, ya. Ketika kita takut dengan ular, takut dengan gunung meletus, takut dengan buaya, takutnya bukan mendekat tetapi apa? Tetapi menjauh. Makanya di dalam Al-Quran perhatikan kalian lihat. Yang pertama Allah mengatakan wa yakhshawna rabbahum, khosyah. Artinya apa? Takut. Wa yakhafun, takut juga tetapi berbeda. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Ya. Di dalam bahasa Arab, qa'ada itu artinya apa? Qa'ada itu artinya duduk. Jalasa artinya apa? Duduk. Tetapi beda antara jalasa dengan qa'ada. Ya, beda. Ada kalau misalnya kita menyuruh orang yang sedang tidur suruh duduk, ya, jalasa apa qa'ada itu. Kemudian yang berdiri disuruh duduk, jalasa apa qa'ada. Nah, ijlis kalau yang lagi tidur, uqud, beda. Itulah bahasa Arab. Dan itu ketika kalian memahami bahasa Arab, nahunya, sorobnya, balagohnya, ya, bayan, ma'ani, panbadinya. Ketika kalian membaca, memahami Al-Quran, betapa indahnya bahasa Al-Quran. Kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwa kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan dari manusia. Ya, banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang begitu indah. Ya, Al-Quran memang bukan buku sains, tetapi isyarat-isyarat sains ada di dalam Al-Quran.
Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi Al-Quran di dalamnya ada isyarat-isyarat tentang sejarah, ada kisah dan yang lainnya. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya tadi lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hijr itu apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian yang berikutnya yang kelima, bersabar dalam setiap keadaan. Apa kata Al-Quran? Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Sobaro itu fi'il apa isim? Fi'il. Muta'adi apa lajim? Muta'adi. Muta'adi butuh maf'ul atau tidak? Butuh maf'ul. Bahkan ada yang butuh 1, butuh 2, butuh 3. Ya. Itu fi'il muta'adi. Ketika fi'il muta'adi yang seharusnya ada maf'ul tetapi tidak ada maf'ul, maka maf'ulnya itu banyak. Nah, itu kaidahnya. Ya, berarti apa? Orang yang sabar dalam setiap kesempatan, sabar dalam kondisi ibadah, sabar untuk tidak maksiat, sabar ketika ditimpa bencana. Nah, itulah ciri daripada orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi harus sabar dalam setiap kondisi. Nah, anak-anak santri semuanya nih. Nah, perhatikan anak santri. Ya, kalian nih jangan lupa ini adalah ujian kesabaran kalian. Ya. Jangan lupa mengantri itu butuh kesabaran. Ya. Ketika orang itu meyakini kebenaran Al-Quran, maka dia akan sabar dalam setiap apa? Dalam setiap kondisi apapun. Ya, ngebully sabar. Ya, ada yang apa lagi? Ada yang menggasap sabar. Ya, bahkan ada yang mencuri sabar. Tetapi kita harus terus berupaya, berusaha supaya kita apa? Ya, supaya kita terbebas dari bencana itu. Itu artinya sabar. Kemudian yang keenam, ya anak-anak perhatikan, di antara ciri orang yang meyakini kebenaran Al-Quran adalah menegakkan sholat. Yang ketujuh, berinfak di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Nah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, ini 8 ciri ini merupakan ciri dari orang yang meyakini kebenaran Al-Quran. Coba saya tanya, apakah Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya meyakini kebenaran Al-Quran? Nah, jawab semuanya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, apakah ciri-ciri yang 8 ini ada dalam diri kita? Nah, silahkan diberikan penilaian masing-masing. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, wali santri, anak-anak semuanya, di dalam hadis dinyatakan bahwa man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja di antara kita yang ingin diluaskan, dijembarkan, dibanyakkan, diberkahkan rezekinya, wa yunsa'a. Yunsa'a itu artinya apa? Ditunda. Fi atharihi, di dalam ajalnya, maka hendaklah dia melaksanakan silaturahim. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam alam arham, nah tadi sudah di alam apa? Alam arwah. Setelah alam arwah ada alam arham. Di dalam alam arham ada 3 kejadian penting. Yang pertama apa? Ketika kita di dalam kandungan yang lamanya sekitar 9 bulan, di situ terjadi apa? Terjadi proses penciptaan manusia. Berapa tahap? Ya. Nah, 7 tahapan. Ya. Kemudian yang kedua,
peristiwa yang ada di dalam arham, Allah meniupkan ruh melalui malaikatnya kepada apa? Kepada janin. Maka pada saat itulah disebut apa? Insan. Bergabung antara apa? Antara ruh dengan jasad disebut insan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Allah melalui malaikatnya menetapkan kadarnya. Salah satu yang ditetapkan kadar ukuran ya ketika kita di alam arham adalah ajal. Oleh Allah diberikan umurnya 60 tahun. Si B oleh Allah umurnya diberikan berapa? 30 tahun. Ya. Nah, nanti akan diberikan jatahnya seperti itu. Ya. Tetapi dengan adanya silaturahim ini, maka apa? Ajal yang oleh Allah diberikan kadar, ya, itu bisa berubah menjadi lebih baik atau bahkan dikurang. Ya, dengan apa nanti prosesnya? Dengan silaturahim. Makanya hadirin wal hadirat, kalau kita lihat di dalam syarah hadis ini, kok ajal itu bisa ditunda? Bukankah Allah di dalam Al-Quran mengatakan apa? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kepada kita semuanya, maka tidak bisa diundurkan sedikit pun, sesaat pun, 1 menit pun, 1 detik pun tidak bisa diundur. Kemudian tidak bisa dipajukan, ya. Ingin maju misalnya dari umurnya 60 pingin berapa? Pingin 50, nggak bisa. Ya. Kita kebanyakan pingin nambah apa pingin kurang kalau umur? Ibu-ibu, kalau umur pingin nambah apa pingin kurang? Ibu-ibu gimana ini? Kalau yang nggak bicara berarti ingin kurang. Ibu-ibu, umur ingin nambah apa ingin kurang? Ingin nambah. Bapak-bapak, kalau umur ingin nambah apa ingin kurang? Bapak-bapak belum yang kompak. Bapak-bapak, istri nambah apa kurang? Wah, ini langsung nambah katanya ya. Ya. Saya yakin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak santri, putra-putri asatidz, ustadzat, ketika kita berbicara umur, ya, keinginan kita ingin apa? Ingin bertambah. Di dalam agama kita, ketika kita ingin bertambah umur, nah, salah satu yang bisa kita laksanakan usahanya adalah dengan cara apa? Dengan cara silaturahim. Nah, menurut Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi itu meninggal tahun 676 Hijriah. Kata beliau, maksud bertambah di sini ada 3 nanya. Nah ini, ya, kita hafal hadisnya, man ahabba ayub sato lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah, bertambah umur itu. Yang pertama, maksud bertambah di sini bisa maknanya secara hakikat. 60 ditambah 40 jadi berapa? 100 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Nah, itu namanya bertambah. Kuantitasnya bertambah. Menurut Imam As-Suyuti maknanya bisa jadi, ya, asalnya orang ditetapkan kadarnya oleh Allah umurnya berapa? 60 tahun. Dia sering melaksanakan silaturahim dengan keluarganya, ya, dengan kerabat-kerabatnya, maka itu menjadi pertimbangan Allah sehingga umurnya bertambah dari 60 tambah 40. Jadi berapa sekarang? 100 tahun. Karena apa? Karena silaturahim.
Kemudian yang kedua, bisa jadi tambahnya itu bukan tambah kuantitas, umurnya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Berapa? 60 tahun misalnya. Dia melaksanakan silaturahim, menyambungkan tali kasih sayang dengan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya, sehingga yang ditambah sekarang bukan kuantitas umurnya tapi kualitas. Dengan silaturahim dia akan banyak mendapatkan nasihat, taufik dan hidayah di sana. Ya, umurnya 60 tahun tetapi kualitas ibadahnya bertambah. Berarti yang bertambah apanya ini? Keberkahan ibadahnya, hidupnya berkualitas. Coba Bapak dan Ibu, salah satu kunci para ulama, kenapa para ulama bisa sampai sekarang seakan-akan mereka hidup, padahal kalau kita lihat para ulama dulu umurnya pendek-pendek. Bapak perhatikan anak-anak, umur pengarang kitab Jurumiyah berapa tahun? Mukhtasar Jidan 51 tahun umurnya. Ya, lahirnya tahun berapa? Abad ke-7. Sekarang abad 14. Ya, berarti sudah berapa ratus tahun, 700 tahunan lebih. Kitab Jurumiyah berapa halaman? Itu paling juga 13 halaman. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun berapa? 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Umurnya 54 tahun saja. Lihat kualitasnya sekarang. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik disebutkan namanya, kebaikannya di alam dunia ini. Kenapa? Karena beliau mengarang kitab, karena beliau sering bersilaturahim terutama dengan siapa? Dengan guru-gurunya. Nah, ini kualitasnya bertambah, ya. Umurnya memang sesuai dengan kadarnya. Nah, kemudian yang ketiga, maksud bertambah itu, ya, umurnya memang sama dengan yang ditetapkan kadar oleh Allah. Misalnya berapa tahun? 60 tahun. Tetapi kualitasnya baik sehingga ketika dia wafat disebutkan kebaikan-kebaikannya, kita doakan. Itulah siapa? Itulah orang tua kita Pak Umay. Itulah orang tua kita Pak Haji Ipid, Pak Haji Nanang, ya, kemudian ibundanya disebutkan tiap hari oleh kita sebelum belajar. Guru-guru sebelum rapat, nama-nama itu disebutkan kemudian didoakan. Umurnya boleh terbatas tetapi kualitasnya, pahalanya akan terus mengalir. Salah satunya karena apa? Karena silaturahim. Nah, kemudian terakhir ada sebuah kisah, ya. Kenapa kita betapa pentingnya silaturahim terutama kepada orang tua kita, ya. Perhatikan anak terakhir nih, santri putra santri putri. Ada seorang laki-laki yang akan diponis oleh pengadilan, yang akan ditetapkan di penjara 10 tahun. 1 jam lagi waktunya. Kemudian seorang laki ini berkonsultasi kepada Syekh, ya, saya ini akan diponis akan apa? Dikurung dalam penjara 10 tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Apa pesan saya itu? Lakukan silaturahim. Kepada siapa? Kemudian saya bertanya, bapak kamu masih ada enggak? Bapak saya sudah meninggal. Ibu kamu? Alhamdulillah ibu saya masih ada. Gunakan waktu 1 jam ini untuk bertemu dengan ibu kamu. Cari restoran yang terbaik di kampung ini, di kecamatan ini. Ajak ibumu untuk makan. Nah, apa yang dia lakukan? Lalu diajaklah si ibunya untuk makan bareng. Si ibunya senang, bahagia luar biasa sehingga keluar apa?
doa-doanya tidak perlu diminta, doa-doanya terus mengalir. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata si laki-laki yang difitnah itu, ya, sekarang dikabarkan bahwa yang dipenjara bukan dianya, tetapi apa? Tetapi orang yang memfitnah dianya. Gara-gara apa? Gara-gara silaturahim kepada orang tuanya. Maka ananda semuanya, santri putra dan santri putri, kalian punya masalah apapun itu, ya, ajak orang tua, ya. Kalau kalian nggak mampu ngajak makan, senengkan orang tua itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Belajar yang semangat di pesantren. Ketika di rumah, jangan ada satu kesempatan pun yang menjadikan orang tua kalian itu tersinggung. Nah itu beda, perhatikan. Ketika orang tua kalian senang, bahagia, pasti yang keluar doa apa? Doa kebaikan, ya. Nah, jangan sampai orang tua kalian ketika di rumah, ya, kebiasaan kalian di pesantren sudah baik, pertahankan nanti di rumah. Baik di pesantren, maka harus lebih baik nanti di rumah. Jangan membuat orang tua kesal, jangan buat orang tua tersinggung dan lain sebagainya. Senantiasa minta doa orang tua. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan semua urusan, terutama kalian besok akan menghadapi ujian lisan. Berikutnya akan melaksanakan ujian tulis, berikutnya akan melaksanakan ada kelas meeting, ya. Nah, ini kalau sudah pulang senang ini, ya. Kalau udah pulang senang. Oke, itu saja hadirin wal hadirat yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keafiatan, taufik serta hidayah mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Diucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Dr. Juhudi Rifai MA yang telah menyampaikan banyak ilmu kepada kita, khususnya tentang silaturahim. Jadi gimana, sudah terjawab apa belum tadi pertanyaannya, mengapa harus silaturahim? Ya, tadi sudah terjawab. Pertama, akan bertambah umur. Setidaknya ada tiga. Pertama, bertambah umur secara hakikat. Yang kedua, bertambah umur keberkahan ibadah atau kualitas kehidupan kita. Yang ketiga, bertambah umur, ya, doakan, ya. Jadi umurnya sesuai takdir tapi terus didoakan, ya. Jadi ada tiga. Kemudian selain itu akan bertambah rezeki. Yang tidak kalah penting, ya, dengan silaturahim ini, ya, apa? Menambah ilmu. Menambah apa? Menambah ilmu, ya. Jadi mudzakarah ini sangat bermanfaat sekali, ya. Di samping itu pentingnya silaturahim. Oke. Sepertinya santri sudah lesu, ya. Jadi kayaknya yang paling penting itu ingin bertemu orang tua, ya. Ya, siap. Sebelum ditutup ada informasi lain dari kesantrian. Mohon diperhatikan, ya. Sebentar lagi, 2 menit lagi, ada informasi dari kesantrian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dian Hardi.